Di Indonesia, istilah buzzer sedang banyak dibicarakan di masyarakat. Hal ini lantaran banyak yang menyadari bahwa buzzer memiliki pengaruh yang cukup besar di sosial media. Lantas sebenarnya apa itu buzzer? Buzzer adalah orang yang memiliki pengaruh tertentu untuk menyatakan suatu kepentingan. Buzzer dapat bergerak dengan sendirinya untuk menyuarakan sesuatu, atau bisa jadi ada sebuah agenda yang disetting. Dalam menyuarakan suatu kepentingan ini dapat dilakukan secara langsung dengan identitas pribadi atau secara anonim. Saat ini, buzzer dianggap sebagai suatu jasa yang memiliki kaitan dengan isu-isu politik tertentu. Buzzer biasanya dimanfaatkan untuk kampanye di media sosial oleh tokoh-tokoh atau kelompok politik untuk memenangkan kontestasi politik. Bahkan, tidak jarang kampanye yang dilakukan menjatuhkan kredibilitas lawan politik. Sarana yang paling kerap digunakan oleh para buzzer biasanya melalui platform sosial media yang banyak memiliki pengguna. Misalkan saja seperti Facebook, Twitter, Instagram, dan media sosial lainnya. Dengan menggunakan buzzer, maka orang-orang akan lebih cepat terpapar informasi yang ingin disampaikan. Nah, di video kali ini kita akan membahas siapa saja buzzer-buzzer yang terkenal di Indonesia pilihan Top News Bunga Iman 13 TV. Tak jarang nama-nama mereka sampai viral di jagat maya dan tak jarang pula mereka sampai dihujat oleh para netizen. Yang pertama, Top News yang pertama menurut Bunga Iman 13 TV ialah Denny Siregar. Penggiat media sosial pastinya tidak akan asing lagi dengan nama Denny Siregar yang selalu aktif dalam media sosial, baik itu di Instagram maupun di Twitter. Tak jarang juga banyak kontroversi dalam cuitan-cuitan di dalam caption unggahannya di medsos. Denny Siregar dikenal sebagai sosok penulis yang kritis. Ia kerap memberikan komentar dan kritik melalui akun Twitter dan Siregar 7. Dikutip dari tribunuswiki.com, Denny lahir pada 3 Oktober 1973 di Medan, Sumatera Utara. Pria berusia 49 tahun itu juga diketahui pernah menjadi seorang jurnalis. Sebagai seorang penulis, dirinya pun merilis sejumlah karyanya dalam bentuk buku. Pada 2010, Denny Siregar mulai banyak mengunggah karya tulisan di media sosialnya. Dan tak sedikit dalam cuitannya banyak yang mengandung kontroversial, diantaranya ia dituding menista agama, konflik dengan FPI, kritik kepada KPK, mengaku dirinya Syiah, mencela sampul Tempo yang memperlihatkan Jokowi berhidung panjang. 2. Top News yang kedua menurut Bunga Iman 13 TV ialah Permadi Arya atau lebih dikenal Abu Janda. Edi Setia Permadi alias Permadi Arya atau lebih dikenal dengan nama Abu Janda Al-Bollywoodi lahir di Cianjur, Jawa Barat. 14 Desember 1973 adalah seorang pegiat dan pemengaruh influencer atau pendengung buzzer media sosial dan aktivis sosial berkebangsaan Indonesia. Permadi menempuh pendidikan Diploma Ilmu Komputer Informatik IT School Singapura pada April tahun 1997 dan menjadi sarjana Business Finance University of Wolverhampton, Inggris pada tahun 1999. Pada 2018, ia bergabung menjadi pegiat media sosial dan influencer tim sukses Joko Widodo di Pilpres 2019. Sebelum menjadi pegiat media sosial, Abu Janda bekerja sebagai karyawan di berbagai perusahaan, mulai dari perusahaan sekuritas, bank swasta hingga tambang batu bara antara tahun 1999 sampai dengan tahun 2015. 3. Top News yang ketiga menurut Bunga Iman 13 TV ialah Eko Kuntadi. Banyak dari kalian mungkin penasaran dengan profil dan biodata latar belakang agama umur dari Eko Kuntadi, termasuk akun sosial baik Twitter dan Instagram Eko Kuntadi. Lantas, siapa sih dia sebenarnya? Nama Eko sendiri sudah lama berkiprah di jagat maya. Namanya muncul sejak Pilpres 2019 lalu. Selama ini dia sudah acap muncul sebagai penulis di blog-blog atau situs citizen media. Adapun kini Eko dikenal sebagai buzzer istana bersama sejumlah orang lainnya seperti Denny Siregar, Abu Janda, hingga Ade Armando. Nama Kuntadi sendiri sempat ramai usai melontarkan tudingan atas donasi Ustadz Adi Hidayat soal Palestina beberapa waktu lalu. Namanya bahkan sampai trending di media sosial. Seperti pernyataan di atas, banyak yang menyebut kalau Kuntadi adalah buzzer pemerintah. Eko sendiri kerap menyampaikan opini maupun pendapatnya lewat akun Twitter, Instagram, sampai saluran video YouTube. Mengenai pendidikan, belum ditemukan informasi yang pasti dari alumni sekolah maupun universitas mana. Namun untuk urusan agama dari info yang beredar di jagat maya adalah Islam. 4. Top News yang keempat menurut Bunga Iman 13 TV ialah Ade Armando. DR
Ade Armando M.S. Lahir 24 September 1961 adalah seorang pegiat media sosial dan akademikus berkebangsaan Indonesia. Ia mengajar di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia atau FISIP-UI. Ia pernah menjadi anggota Komisi Penyiaran Indonesia antara tahun 2004 hingga 2007, Ketua Program S1 Ilmu Komunikasi FISIP-UI 2001 hingga 2003, dan Direktur Pengembangan Program Pelatihan Jurnalistik Televisi Internu 2001 hingga 2002. Ade Armando lahir dari keluarga perantau Minangkabau pasangan Mayor Jus Gani dan Junior Gani. Ia adalah anak bungsu dari 3 bersaudara. Ayahnya adalah seorang diplomat yang terpaksa harus turun setelah terkena dampak runtuhnya pemerintahan Soekarno. Jus Gani pernah menjadi atase di Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Maroko dan Filipina. Setelah dipecat dari militer, ia merantau membawa keluarganya ke Malaysia untuk berdagang. Di sana, Ade Armando sempat dipermalukan oleh seorang guru keturunan Cina di depan teman-temannya karena tidak lancar berbahasa Inggris. Hal itu memacunya untuk belajar hingga bisa berbahasa Inggris dengan lancar. Pada 1968, keluarganya kembali ke Indonesia dan menetap di Bandung dalam keadaan pilot. 5. Top News yang kelima menurut Bungan Iman 13 TV ialah Husin Shihab. Dikutip tribunstreettimur.com dari web pribadi, Husin Shihab lahir 26 April 1984 di Kecamatan Pasan, Kabupaten Pamekasan, tepatnya di Barasongai di Kir Sereng, pinggir pantai. Habib dibesarkan oleh 2 keluarga Suriah yang sederhana. Kakek dari ibunya, Habib Muhammad Al-Hinduan, seorang tabib, guru ngaji dan imam masjid di Pasaan Pamekasan. Ayahnya Said Muh Alwi Sahab Trah dari Habib Ali Shihab Bontoala Makassar, inisiator silsilah Arabi Tahawiyah, yang tinggal di Sumeneb sebagai pedagang kayu dan mebel antik yang merantau ke Jakarta. Ayahnya juga seorang pengamat politik nasional dan Timur Tengah. Habib Husin dari terah ibunya Syarifah Hikmah Al-Hinduan, salah satu keluarga dari Bani Syarkawi, pemilik Ponpes Anukoyah Guluk-Guluk. Ibunya adalah seorang ibu rumah tangga yang taat kepada suami dan menjadi guru ngaji bagi anak-anaknya. Seperti masyarakat Madura yang mengajarkan sunnah Nabi sebagai tradisi mendidik anak-anaknya.